Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai video ini, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Marital Pack chapter 5551. Di sini diceritakan setelah lorong gerbang ini dihancurkan, dia tidak hanya akan sial, tetapi orang-orang yang bersembunyi di surga gua semesta juga akan sial. Jadi dia harus menstabilkan Void Tunnel apapun yang terjadi. Dia tidak bisa membuang waktu lagi, dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Namun ada dua penguasa wilayah dan dengan kondisi yang guys saat ini memang sulit untuk ditangani kecuali dia menggunakan speak pengorbanan jiwa lagi. Bisakah dia bertahan? Yang meluangkan waktu untuk memeriksa kondisi jiwanya. Beberapa saat yang lalu dia telah menggunakan 3 soul stirring speak dalam waktu yang singkat, menyebabkan jiwanya rusak parah. Namun dengan nutrisi dari lotus pemanasan jiwa itu bukan masalah besar, dan jiwanya juga sedikit meningkat. Kuncinya adalah dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakan soul stirring speak lain. Jika dia bisa bertahan, maka semuanya akan baik-baik saja. Dia akan membunuh salah satu penguasa wilayah sesegera mungkin dan kemudian perlahan-lahan memikirkan cara untuk menghadapi yang tersisa. Jika dia tidak bisa bertahan, maka dia tidak akan tahu apa yang harus dia lakukan. Jika dia menggunakan soul stirring speak lagi, itu akan dapat dihitung sebagai menggunakannya 4 kali berturut-turut. Karena ada periode penyangga, benar saja dia masih terlalu lemah. Jika jiwanya cukup kuat, jiwa penguasa wilayah bukanlah apa-apa, akan mudah untuk membunuh seseorang dengan soul stirring speak. Saat dia ragu-ragu, kedua penguasa wilayah mulai menyerang. Mereka telah dengan jelas melihat keadaan yang menyedihkan, dan turbulensi dalam pertempuran juga terlihat jelas. Jika mereka menyerang Yangke saat ini, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya, mereka masih dapat mengguncang bagian ini dan mungkin menghancurkan tempat ini, memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Void turbulensi menjadi lebih ganas dan kedua penguasa wilayah mengambil keputusan. Dengan raungan mereka mendorong kekuatan mereka dan bergegas menuju Yangke. Lupakan. Yangke juga menguatkan hatinya, tidak ada di dunia ini yang benar-benar layak, jadi tidak mungkin untuk tidak mengambil resiko apapun. Dia saat ini tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, masih sedikit lebih kuat daripada ketika dia pertama kali muncul dari laut fenomena surgawi. Selain itu, merobek jiwanya lagi dan memperbaikinya dalam nutrisi lotus pemanasan jiwa juga membantu jiwanya. Jiwanya pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan setengah dari waktu buffer, bahkan jika dia menggunakan soul stirring speak keempat, dia kemungkinan besar akan baik-baik saja. Setelah mengambil keputusan, Yangke menatap dan penguasa wilayah yang menyerbu ke arahnya, satu kaki dangkal. Alih-alih mundur, Yangke maju ke depan dan mengeluarkan tombaknya. Di mata kirinya sebuah tanda silang emas muncul, mengaktifkan mata iblis pemusnahan. Sosok salah satu penguasa wilayah tersemin. Bayangan itu tiba-tiba terpelintir dan terlihat. Penguasa wilayah di sisi lain tiba-tiba merasa seperti disambar petir dan meraung kesakitan. Pada saat yang sama, garis darah di mata kiri Yangke meledak, menyebabkan penglihatannya menjadi kabur. Bagaimanapun teknik mata Myriad Demon Heaven belum dikultivasikan ke puncaknya. Jika leluhur tua Myriad Demon Heaven secara pribadi mengambil tindakan dan menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin akan bisa membunuh lawan dengan sekali pandang. Namun ini sudah cukup. Dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar, Yangke tidak memperhatikan penguasa wilayah lagi. Saat jiwanya terkoyak, soul stirring speak diam-diam melesat dan ke arah penguasa wilayah lainnya. Pada saat berikutnya, penguasa wilayah juga mengeluarkan raungan ketakutan. Rasa sakit dari jiwanya jauh melebihi rasa sakit dari tubuh fisiknya. Itu adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam sekejap mata, kedua penguasa wilayah menderita luka berat. Yangke sudah tiba dengan tombaknya. Tombak menusuk ke arah penguasa wilayah yang telah diserang oleh speak penghancur jiwa. Di tombak banyak konsep daun muncul, menyebabkan ruang dan waktu menjadi kacau. Penguasa wilayah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tombak naga Azure menusuk kepalanya. Aura penguasa wilayah dengan cepat layu. Yangke tidak punya waktu untuk bersuka cita. Pada saat ini dia merasa pusing, seolah-olah dia bisa kehilangan kesadaran kapan saja. Dia menggigit ujung lidahnya dan nyaris tidak berhasil mempertahankan kesadarannya. Meskipun ada sedikit periode penyangga, menggunakan speak penghancur jiwa keempat ini telah mencapai batasnya.
Untuk saat ini dia benar-benar tidak bisa menggunakan speak penghancur jiwa kelima. Masih ada penguasa wilayah lainnya, penguasa wilayah yang masih hidup ketakutan sampai kehabisan akal. Jika mereka berdua bergabung, Yang tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Itu semua omong kosong. Mereka berdua dengan mudah dipotong oleh Yang di tempat terkutuk ini. Pada saat hidup dan mati ini dia tidak memperhatikan keadaan, menyesal Yang dan hanya meninju. Yang terbang mundur dan dikirim ke terbang ke tumpukan aliran turbulen, hampir menenggelamkan sosoknya. Setelah tuan wilayah ini melemparkan pukulan, lorong yang sudah bergejolak itu tampaknya hampir hancur dan sebuah lubang robek terbuka. 3 tuan sedang bertarung dalam pertempuran hidup dan mati di sini, sementara 4 penguasa wilayah mencoba menerobos kekosongan dari luar. Jadi jalan itu secara alami agak sulit untuk didukung. Melihat ini, penguasa wilayah yang masih hidup sangat gembira dan bergegas maju. Tidak jauh Yang berjuang keluar dari aliran turbulen dengan ekspresi aneh di wajahnya. Meskipun dia mengalami sakit kepala yang hebat dan sulit baginya untuk fokus, dia masih menyadari bahwa penguasa wilayah mungkin menggunakan sobekan itu sebagai jalan keluar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melarikan diri begitu cepat? Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Saat ini dia tidak ingin bertarung dengan penguasa wilayah yang tersisa dalam pertempuran hidup atau mati. Jika dia tidak bisa membunuhnya, dia akan berada dalam posisi yang sulit, tetapi sekarang dia tidak perlu melakukannya. Rute pelarian seperti apa yang dibuka itu? Jika bagian itu tidak rusak, tidak mungkin untuk melarikan diri. Pembukaan ini mengarah lebih dalam ke The Void Chaos. Itulah mengapa dikatakan bahwa Void Crack sangat berbahaya, bahkan jika itu adalah seseorang ahli. Jika mereka secara tidak sengaja tersesat, mereka bisa terjebak di dalam selamanya. Melihat penguasa wilayah menghilang ke dalam lubang, Yang tidak memperhatikannya. Setelah memasuki aliran turbulen, dia tidak akan dapat menemukan jalan kembali dalam waktu singkat. Dia hanya akan menunggunya sambil menyembuhkan dirinya sendiri sebelum mencoba membunuhnya. Menyingkirkan topak naga Azure, Yang mengaktifkan prinsip beruang dan terbang ke depan melalui lorong. Sesaat kemudian dia bergegas ke surga Gua Semesta. Suami, tuan muda, ayah angkat, kakak laki-laki. Serangkaian teriakan kacau terdengar dari segala arah, dan orang-orang yang telah masuk sebelumnya semua bergegas maju untuk menyambutnya. Bila tubuh Yang berlumuran darah kering, luka lama dan luka baru, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa dia telah bertemu dengan musuh yang kuat. Yang mendarat meludahkan seteguk darah, melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah pucat, "Tidak apa-apa." Di kerumunan para prajurit yang dipimpin oleh Li Su dan yang lainnya menatap Yang dengan kaget. Ini adalah Orde ke-8. Yang telah maju ke Orde ke-8. Mereka tahu Yang, bagaimanapun mereka semua telah bertarung di Battlefield dan telah lama mendengar namanya. Tetapi Yang mereka tahu hanyalah Orde ke-7. Namun setelah melihatnya hari ini, dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah maju ke Orde ke-8. Untuk sesaat mata Li Su yang lainnya menjadi bersemangat. Sebelumnya mereka ingin bergegas keluar